up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Kita akan berjaya. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wa amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di mushola di Masjid At-Taufik dalam rangka pengajian Ahad subuh. Selanjutnya salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua PKM Masjid Taufik, yakni Bapak Samiun beserta dengan seluruh pengurus. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jemaah sholat subuh wa ta'alim rahimahumullah. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad tanggal 2 April tahun 2023 bertepatan dengan 11 Ramadan 1444 Hijriah. Kita diberikan nikmat oleh Allah bisa berjumpa melaksanakan amal ibadah di bulan yang mulia, di bulan yang agung, yakni bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu, manfaatkan Ramadan tahun ini untuk kita bertobat kepada Allah, untuk kita banyak meningkatkan amal ibadah kepada Allah, yang mana dengan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah nantinya menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin. Dan nanti orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah, dan juga dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di samping itu pula, dengan kita beribadah di bulan suci Ramadan ini, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Ahad subuh ini, di Ahad yang kedua di bulan suci Ramadan, tausiah yang mau saya sampaikan kepada kita semua
Ini berdasarkan daripada hadis Nabi, riwayat dari At-Tirmizi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'atin khisalin." Esok pada hari kiamat nanti tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum ditanyakan kepadanya 4 macam persoalan. Nanti ketika kita berada di padang mahsyar, kaki kita ini tidak bisa bergeser dan bergerak sebelum kita ditanya oleh Allah tentang 4 macam persoalan. Katanya, apa saja itu? Yang pertama, kata Nabi, an umrihi fima abna, tentang umur kita, untuk apa selama hidup dihabiskan usia atau umur kita ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai kita akil balik sampai dengan nanti kita meninggal dunia, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita Bapak Ibu yang selama hidup dan kehidupan dunia ini kita habiskan umur kita untuk mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda dalam hadis, khairukum man tala umruhu wa asuna amalu. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, ialah mereka yang diberi umur panjang oleh Allah dan baik pula amal perbuatannya. Sebaliknya, seburuk-buruk manusia itu, kata Nabi, itulah mereka yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, tapi umurnya dihabiskan untuk berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momentum Ramadan ini menjadi sarana yang tepat bagi kita untuk kita benar-benar memanfaatkan waktu Ramadan ini, melaksanakan ibadah puasa. Di malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian menghidupkan amal-amalan sunnah, tadarus Al-Quran, berinfak, berzikir, sholat malam, sholat duha dan lain sebagainya. Dalam rangka apa kita lakukan semua ini? Agar nanti kita akan mudah mempertanggungjawabkan daripada usia dan umur kita ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu di Jakarta ada salah seorang pemuda yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di saf yang kedua. Belum berakhir lagi sholat subuh, masih di rakaat kedua dalam posisi berdiri. Dia terjatuh ke belakang. Gak lama orang yang di belakangnya memutuskan sholatnya, menghentikan sholatnya, menolong pemuda tadi. Dan ternyata di saat itu dia mengembuskan nafas yang terakhir kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, meninggal dalam keadaan melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Tempatnya di masjid
tempat yang terbaik di muka bumi ini. Kemudian meninggalnya di bulan suci Ramadan. Tidaklah, kata Nabi, orang yang meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan dia sedang beribadah kepada Allah, kecuali nanti dia akan mendapatkan balasan surga yang penuh dengan kenikmatan. Inilah disebut namanya mati yang dicemburui. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala wafat meninggal dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan sedang beribadah, berbuat kebaikan di tempat yang terbaik, di bulan yang mulia, itu pasti ada salah satu amalan istimewa yang sangat disukai oleh Allah, dan itu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah sepele dengan amalan yang kecil menurut kita, tetapi itu sangat bernilai dan berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu Bapak Ibu, ada orang istiqomah setiap hari ngasih sedekah untuk anak yatim. Rutin dia berbuat seperti itu. Rupanya asbab daripada amalan dia yang rutin ini, indah salah satu mungkin yang menyebabkan diri dia Allah ridho, dia dimasukkan ke dalam surga. Mungkin bukan dengan amal ibadah puasanya, mungkin bukan dengan amal ibadah sholatnya, tetapi dengan salah satu amal yang Allah ridho itu menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga. Ada juga amalan lain. Ini contohnya sudah ada, yaitu Uwais Al-Qarni, seorang anak muda yang begitu berbakti kepada ibunya, dihabiskan masa mudanya untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada ibunya. Maka kata Nabi yang kedua tadi, apa yang ditanya di akhirat, wa'an sababi fima ablah, tentang masa muda kita, untuk apa dihabiskan masa muda kita. Uwais Al-Qarni rela menghabiskan masa mudanya yang seharusnya di masa muda itu enak-enak untuk bercengkrama dengan teman-teman, bermain dengan teman-teman, tetapi dia rela menghabiskan masa mudanya mengabdikan dirinya untuk berbakti kepada ibunya. Jadi dalam riwayat itu Bapak Ibu, Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Rasul, di zaman Nabi, tetapi dia nggak pernah berjumpa dengan Nabi, padahal keinginan dia untuk bertemu dengan Nabi sangat besar. Tetapi karena ada tanggung jawab yang harus dia lakukan, ibunya ini sudah nggak bisa apa-apa. Mohon maaf, kalau orang sekarang sudah semuanya di situ, bensin di situ, buang air besar di situ. Jadi Uwais Al-Qarni inilah yang selalu mengurus daripada ibunya, dari mulai memandikan, memakaikan pakaian, menyuapi makanan, bahkan kalau pergi kemana-mana pun ibunya ini digendong. Bahkan pernah dalam riwayat, Uwais Al-Qarni pernah menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Sampai digambarkan Nabi, walaupun kamu gendong ibumu bolak-balik Yaman Mekah Madinah, Yaman Mekah Madinah, untuk bisa membalas setetes darah yang keluar dari rahim ibumu ketika melahirkan, itu pun gak akan bisa pernah cukup. Masya Allah. Bapak Ibu, apa salah satu amalan dicintai oleh Allah setelah kita beribadah kepada Allah? Ternyata di samping itu adalah berbakti kepada kedua orang tua,
Benarlah hadis Nabi mengatakan, ridallah fi ridhil walidain wa sukhutullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu bergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah bergantung kepada murkanya kedua orang tua. Saya sangat sedih sekali di daerah kita ini, masih wilayah Kecamatan Sumbar, ada seorang bapak yang sudah sakit stroke. Dia sudah ditinggal mati istrinya sudah lama. Anak-anaknya ada 5 orang. Tetapi Bapak Ibu, di antara 5 orang anaknya ini, na'udzubillah summa na'udzubillah, tidak ada yang mau mengurus daripada ayahnya. Semua meninggal. Itulah sedihnya kita nanti jadi orang tua. Ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, kita mengharapkan daripada anak-anak kita yang soleh dan soleha yang mau berbakti kepada kita. Sedih saya melihat Bapak Ibu. Untuk berjalan pun udah payah, merangkak, tapi aktivitas yang dilakukan itu semua dikerjakan sendiri. Anak-anaknya semua pergi meninggalkannya. Inilah yang tidak kita inginkan nanti ketika kita berada di masa tua kita. Maka dari sekarang kita berdoa untuk anak-anak kita. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak-anak itu gak paham. Barangkali asbab dia mau berbakti kepada ayahnya yang sakit tadi sampai dengan meninggalnya, mungkin itu salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wais Al-Qarni tetap istiqomah mengurus ibunya sampai dengan meninggal. Tahu Bapak Ibu, sampai Nabi mengatakan kepada Khalifah Umar bin Khattab, ya Umar, apabila nanti kamu pergi ke Yaman, kalau kamu singgah ke rumah seorang pemuda yang namanya Wais Al-Qarni, mintalah kamu didoakan olehnya. Ya Rasulullah, doa saya sudah makbul ya Allah, mengapa kau harus minta doa kepada Wais Al-Qarni? Udah, minta doa saja kamu kepadanya. Pergilah Umar ke Yaman. Ditanya kepada warga masyarakat di situ, di mana rumah Wais Al-Qarni. Dia penasaran, Bapak Ibu, apa yang menyebabkan Nabi meminta kepadaku supaya didoakan oleh Wais Al-Qarni. Rupanya bertanya Umar kepada masyarakat, keistimewaan Wais Al-Qarni ini adalah salah satunya asbab karena dia istiqomah, tulus, ikhlas, berbakti, mengurus ibunya yang sudah tua renta, menyebabkan setiap dia berdoa, doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat, Pak. Doa anak yang berbakti kepada ibunya itu hebat, makbul. Itulah salah satu keistimewaan daripada amalan Wais Al-Qarni. Pertanyaannya, bagaimana nanti dengan diri kita? Kita sekarang masih punya tanggung jawab. Beruntung yang masih ada kedua orang tuanya. Maka ada istilah mengatakan Bapak Ibu, satu orang ibu bisa mengurus 10 orang anak. Tetapi belum tentu 10 orang anak bisa mengurus 1 orang ibu. Dan kita jangan termasuk digolongkan menjadi uququl walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Karena banyak anak-anak ini menyesal. Yang dulunya belum sempat berbakti sama orang tuanya, kapan dia menyesal? Setelah melihat orang tuanya meninggal dunia, baru nangis merau-rau. Dulu kemana aja di masa
hidup. Kenapa sudah orang tua kita meninggal baru kita menyesal, baru kita menyadari? Ini yang perlu kita pikirkan, Bapak Ibu. Jadi kita hari ini yang dititipkan orang tua oleh Allah kepada kita, uruslah orang tua kita itu dengan sebaik-baiknya sampai dengan akhir hayatnya. Kenapa? Karena inilah nanti yang menjadi ladang amal pahala yang sangat besar dan berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ketika meninggal ibu saya sangat sedih. Karena ketika almarhumah ibu saya meninggal dunia, saya sedang tidak berada di tempat. Padahal paginya saya masih berjumpa. Beliau minta dimasakkan selama 3 hari berturut-turut oleh istri saya, dan saya setiap hari mengantar rumah mama saya. Di hari yang ketiga itu saya menatap yang terakhir rumahnya. Saya berangkat ke Pakam, dikabarkan pulang sore pada maghrib orang tua saya, ibu saya sudah meninggal dunia. Rasa-rasanya belum banyak kita berbakti sama orang tua kita. Belum sempat kita umrohkan dia, belum sempat kita hajikan dia, tetapi dia sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, menjadi sebagian daripada taman-taman surga, dan jadikan dengan kau jadikan alam kuburnya menjadi lubang-lubang daripada api neraka. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tadi ingat ya, tidak bergeser telapak kita pada hari kiamat nanti. Yang pertama akan tanya oleh Allah, an umri fima abna, tentang umur kita, untuk apa dihabiskan umur kita selama kita hidup.
Yang kedua, tentang masa muda kita. Ini anak remaja ya. Dihitung usia remaja itu dari usia 12 tahun sampai dengan 19 tahun itu remaja. 20 tahun ke atas sudah kategori dewasa. Anak-anak, balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Kenapa? Seseorang itu baru dibebani hukum setelah dia akil balik. Rata-rata usia akil balik itu 12 tahun ke atas. Jadi Bapak Ibu, sudah berlaku dosa bagi anak-anak kita yang sudah, mohon maaf, bagi yang perempuan yang sudah menstruasi, bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau mimpi basah, sampaikan kepada mereka bahwasanya setelah kamu akil balik, kamu sudah dibebani hukum dosa. Artinya kalau kamu tidak melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah kepadamu ibadah, kamu sudah menanggung dosa. Harus cerewet kita. Orang saya dulu sudah menikah. Kalau datang ke rumah orang tua saya, ditanya aja, udah sholat belum? Itulah orang tua kita dulu, Bapak. Saking khawatirnya, takut anaknya tidak sholat. Nggak ada waktu remaja aja diingatkan anak-anak. Sampai udah berumah tangga pun masih diingatkan. Kadang-kadang ada orang tua kan dia udah nikah, ya udahlah kamu jawab sendiri. Tidak, kita sebagai orang tua tetap harus mengingatkan anak-anak kita, walaupun dia sudah berumah tangga, malah tahu dia lalai, dia lupa. Ingatkan terus sampai lidah ini nggak mampu lagi untuk mengingatkan daripada anak kita. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah nanti di hari akhir. Wa an ilmihi man amila fihi. Tentang ilmu, untuk apa kamu amalkan ilmu tersebut. Hari ini kan kita duduk di majelis ilmu. Ya, malam Ramadan kita mendapatkan ilmu. Maka ilmu yang sudah kita dapat itu Bapak Ibu, hendaknya kita amalkan. Kalau orang sudah mendapatkan ilmu tapi tidak diamalkan, ibaratnya seperti pohon tapi tidak berbuah. Maka kalau mau sempurna setelah mendapatkan suatu ilmu, maka ilmu tadi diamalkan. Kenapa ditanya nanti deh? Saya dulu sudah belajar di bangku sekolah SD, sanawiyah, aliyah, kemudian kuliah, dapat ilmu. Maka dari ilmu yang saya peroleh tadi, yang saya dapat tadi, saya amalkan, kemudian saya beritahu, saya kasih ilmu kepada orang lain. Kenapa? Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah yang bermanfaat bagi orang lain atau bagi manusia. Maka Bapak Ibu, kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hendaklah kita menjadi manfaat bagi orang lain. Artinya dengan keberadaan kita di masyarakat, masyarakat senang dengan kita, masyarakat suka dengan kita. Kenapa? Karena kita selalu berbuat kebaikan dalam hidup dan kehidupan ini, dan mencurahkan ilmu-ilmu kita kepada mereka. Apa bedanya harta dengan ilmu, Ustaz? Bedanya harta dengan ilmu, Bapak Ibu, kalau kita punya harta, kita yang jaga harta itu. Tapi kalau kita memiliki ilmu, ilmu itulah yang akan menjaga kita. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka teruslah kita belajar ilmu, dari satu guru kepada guru yang lain, dari satu ustaz kepada ustaz yang lain. Ambil mutiara-mutiara ilmu itu,
dan terapkan dalam kehidupan sehari. Ilmu dari 3 huruf Bapak. Ada huruf ain, ada huruf lam, ada huruf mim. Ain bermakna iliyin. Iliyin artinya tinggi. Maka orang-orang yang berilmu itu akan tinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu lebih tinggi beberapa derajat daripada orang-orang yang tidak berilmu. Lamnya latifun, lemah lembut, memiliki perangai yang baik, kasih sayang kepada orang lain. Mimnya mulukun, menjadi pemimpin, menjadi penguasa, menjadi raja. Dan hari ini orang-orang yang hebat hari ini, orang-orang yang sukses hari ini, baik dunia maupun akhirat, itu karena disebabkan oleh ilmu-ilmu mereka. Maka Nabi mengatakan, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dunia, gapailah itu dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, gapailah itu dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia dua-duanya, dunia dan akhirat, juga dapat digapai dengan ilmu. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, yang nanti akan ditanya oleh Allah di padang mahsyar adalah wa an mali aina tasabau fima anfaqahu, tentang harta. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu kamu belanjakan. Kalau umur yang ditanya satu, untuk apa dihabiskan. Kalau masa muda ditanya satu, untuk apa digunakan masa muda. Kalau ilmu yang ditanya satu, untuk apa diamalkan. Tapi perkara harta, Allah menanya 2 pertanyaan. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu kamu belanjakan. Apakah dari hasil yang haram atau dari hasil yang halal? Kita nggak boleh Bapak Ibu dalam hidup ini sebagai orang yang beriman menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu tujuan. Orang beriman itu harus ada filternya. Oh ini boleh, oh ini nggak boleh, oh ini halal, oh ini nggak halal. Harus ada filternya, penyaringnya. Oh ini yang dibolehkan oleh Allah, ambil. Oh ini yang dibolehkan oleh Allah, jangan diambil. Kenapa? Nanti ditanya. Ya. Nanti kalau kita memiliki harta yang nggak jelas, 349 triliun, itu kan yang sedang diusut sekarang kan Pak? Kemana uang itu semua? 349 triliun. Kalau diberikan kerupuk itu tenggelam saya dengan kerupuk itu, ya kan? Itu banyaknya Bapak Ibu. Masya Allah. Kok nggak takut lah orang mempertanggungjawabkan itu semua nanti di akhirat. Ngeri bicara harta. Tetapi kalau kita memiliki harta, kita sisihkan untuk fakir miskin, kaum duafa, janda-janda tua, untuk infak ke pesantren, infak untuk masjid, untuk kemaslahatan umat. Nanti kita akan mudah mempertanggungjawabkan harta kita nanti ketika kita berada di alam akhirat. Kenapa? Karena harta yang kita miliki kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa hari ini kita sampai sekarang gak dikasihkan kekayaan oleh Allah yang berlimpah?
Ada nggak hikmahnya? Ada. Kita kehidupannya sederhana begini aja. Nggak melimpah kayak artis-artis, para pejabat. Kenapa? Allah ngerti, Allah paham. Mungkin nanti kalau ini diberi harta yang banyak, melimpah ruah, dia akan sombong. Kalau dia jangan sombong, dia akan lupa sama aku. Nah kalau aku beribadah kepada aku, maka aku kasih kau segini aja, secukupnya. Nanti kekayaan hakiki yang akan kuberikan kepadamu, nggak sekarang, nanti di akhirat. Kan ada orang awam mengatakan begini, Pak Ustaz, ada temanku nggak sholatnya dia, tiap tahun nggak puasa Ramadannya dia, nggak pernah ke masjid, tapi kok banyak aja rezekinya, lancar aja rezekinya, bahkan kaya Pak Ustaz. Hati-hati dalam agama, kalau ada orang seperti itu namanya istidraj. Kalau bahasa Jawanya gini, diuweni, tahu diuweni ya Bu? Dikasih aja Bu, pelimpahan harta, kesenangan, tetapi rupanya itu persekot aja. Dia akan menerima balasan kesenangan yang dia palingkan diri dia kepada Allah itu nanti di akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang beriman banyak diberikan ujian kesusahan, kesempitan, kemiskinan, kekurangan harta. Rupanya di balik itu semua hikmahnya adalah Allah menginginkan dengan banyaknya ujian bagi orang beriman itu, Allah mau membersihkan dosa-dosa kita supaya nanti kita kembali menghadap Allah, nggak bawa lagi dosa. Kenapa? Karena sudah Allah uji di dunia ini dengan berbagai macam cobaan. Ada yang diuji dengan kehilangan harta, itu kayak jemaah masjid sedikit. Dua minggu yang lalu di Jawa Allah hilang kereta. Ada hikmahnya kan? Diganti Allah dengan yang lebih baik. Saya tanya tadi malam sudah beli dia, Mas Andri Satgas kita. Jadi jangan pernah buruk sangka sama Allah. Ya Allah, aku lagi sholat subuh berjamaah untuk menyembahmu, kenapa kau hilangkan hartaku? Udah buruk sangka kita kan awalnya. Tetapi pasti Allah punya rencana kepada itu. Allah punya rencana untuk menggantikan dengan yang lebih baik. Sama kayak saya diuji oleh Allah dengan kehilangan anak. Si buah hati belahan jantung, usia 4 tahun setengah, usia yang sedang lucu-lucunya. Apakah ada hikmah pada itu? Ada. Saya begitu terhibur ketika Ustaz Ja'far Saudin, pimpinan pondok pesantren Al-Munziri, datang ke rumah saya pada sholat Jumat. Apa dia katakan? Jadi terhibur saya. Ternyata Ustaz ini selama ini bilang sabar ya Pak Bu, sabar ya Bapak Ibu. Belum tentu juga ketika dia diuji dengan hal yang seperti itu dia bisa sabar. Sabar ini mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Betul kan? Saya sendiri sudah marah, sangat cinta kita sama anak kita, sama harta kita. Tapi kan Allah punya garis, Allah berikan warning. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka termasuklah dia nanti di akhirat ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Karena banyak Bapak Ibu, orang gara-gara anak kerja banting tulang sampai nongkrong, ada kan? Demi memenuhi kebutuhan anak, orang tua ini kita sebagai seorang ayah, karena kita nongkrong di tempat kerjaan kita. Demi apa? Demi menyenangkan anak-anak kita. Bahkan kadang-kadang kita harus meninggalkan ibadah, sholat demi cinta kita kepada anak kita. Pagi-pagi, pulang petang, untuk apa? Memberikan kesenangan kepada si buah. Allah ingatkan itu kepada kita. Janganlah ada harta anak-anak
Kamu lalai daripada mengingat Allah. Apa yang kita harus ucapkan pada saya sebagai hiburan sama Ustaz Ibrahim itu diberikan oleh Allah cerai tabungan di akhirat. Dengan meninggalnya Ustaz yang masih kecil yang tak berdosa itu, Ustaz punya tabungan di akhirat. Kenapa? Saya baca dalam surah Al-Waqiah ada namanya bahasa wildanun mukhalladun, anak-anak yang menjadi pelayan surga. Seorang anak yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak berdosa, nanti di akhirat dia tidak akan mau masuk surga. Dia menunggu di pintu surga, dia tidak mau masuk sebelum dia membawa kedua orang tuanya untuk ikut masuk bersama dia ke dalam surga. Maka Bapak Ibu yang pernah punya anak meninggal di masa bayi, di masa kecil, itu ada hikmah di balik itu. Allah punya rencana yang indah untuk kita. Pak Irwan juga ya pernah mengalami punya anak wafat masih kecil, saya dan banyak lagi di antara kita. Hikmahnya itu pasti ada. Ingat Bapak Ibu, di balik suatu kejadian atau musibah pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Ingat, jangan pernah berusaha dulu kepada Allah. Itu pasti Allah punya rencana lain yang indah untuk kita setelah terjadinya ujian atau musibah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita gunakan harta kita belanjakan harta kita untuk kejar Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pertanyaan berkaitan dengan harta itu ada dua, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu kita belanjakan. Saya rasa demikian pas 6:30. Lebih kurang mohon maaf Bapak Ibu kalau terlalu lama kesiangan. Barangkali antara kita ada yang beraktivitas. Mudah-mudahan tausiah yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita, menjadi renungan bagi kita untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Usikum wa nafsi bidzakrillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu banyak ilmu yang disampaikan, ilmu yang bermanfaat disampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan di bulan Ramadan ini. Dan untuk sebagai penutup, marilah kita berdoa dan teruskan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamilan warzuqna ya Allah fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal taufiq wal hidayah والصحة
والعافية والسلام علينا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإسلام، واختم لنا بالإيمان، واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل كريم. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.